Dinikahi Mafia Tampan bab 83. Ternyata orang-orang itu adalah begal yang dulu sempat mencegat Nick dan Jamal. Mereka melihat Nick dan mengejarnya untuk balas dendam. Saat motor Nick menepi, tak lama kemudian kawanan begal yang lain pun datang. Sehingga Nick dan Ima saat ini dikepung oleh sekitar 15 orang. "Mas, mereka siapa?" tanya Ima takut. "Kamu turun dulu sayang," bisik Nick pelan. Ia tidak takut jika harus menghadapi mereka semua. Namun sayangnya saat ini ada Ima, sehingga ia sangat khawatir istrinya itu terluka. Akhirnya ketemu lagi. "Lo kan yang udah bikin tangan gue patah," ucap salah satu begal bangga. Ia yakin kali ini dirinya dapat membalas dendam pada Nick. Apalagi Nick terlihat sedang bersama istrinya. Mereka ingin Nick menyesal karena telah melawan mereka waktu itu. Saat ini mereka berada di jalan yang cukup sepi, sehingga tak ada orang yang melihat kejadian itu. Nick tidak menjawab ucapan orang tersebut. Ia malas berdebat dengan orang yang ia anggap cecunguk. Bagi Nick mereka hanya butiran debu. "Sekarang gue jamin, lo bakalan nyesel karena udah ngehajar kita. Lo harus tahu akibatnya," ucap begal itu. "Jika kalian jagoan, silakan maju satu persatu," tantang Nick. "Kenapa? Takut?" tanya begal itu. "Harusnya saya yang bertanya. Kenapa kalian tidak berani one by one? Apa kalian yang berjumlah banyak ini takut menghadapi saya yang sendirian?" Skak Nick. Mereka merasa harga diri mereka direndahkan oleh Nick. Tentu mereka tak ingin dianggap takut pada pria itu. Akhirnya mereka menerima tantangan Nick. "Oke, kita bakalan maju satu persatu. Tapi jangan harap kita kasih ampun," ucap begal itu. Nick tidak takut saat mendengar ucapan begal itu. "Mas, mereka terlalu banyak. Aku khawatir kamu kenapa-napa," bisik Ima. "Kamu tenang sayang. Kamu ingat kan siapa suamimu ini? Aku mantan mafia," bisik Nick. Dalam kondisi ini, Ima merasa bersyukur suaminya pernah menjadi mafia. Setidaknya Nick bisa membela diri dari serangan mereka. "Doaku menyertaimu, Mas. Kamu hati-hati ya," ucap Ima. "Iya, kamu jangan kemana-mana. Kalau ada yang ganggu kamu, teriak sekencang mungkin," pinta Nick. Sahut Ima. Nick menggulung lengan bajunya. "Oke, silakan kalian maju satu persatu," ucap Nick setelah menggulung lengan bajunya tersebut. Akhirnya mereka pun maju satu persatu. "Ciat," bagi begal itu. Ternyata mereka membawa senjata. "Shoot, shoot." Begal itu mengayunkan senjata tajam ke arah Nick. Beruntung Nick dapat menangkisnya. Bahkan ia mampu mengambil alih senjata itu. Gebrak. Nick langsung mematahkan tangan begal itu dan mendorongnya. Para begal yang lain pun panas melihat kawannya dikalahkan oleh Nick. Mereka semua tidak sabar, ingin maju karena yakin bisa mengalahkan Nick dengan senjata yang mereka punya. Ima berusaha tidak mengeluarkan suara. Ia hanya fokus berdoa agar suaminya itu selamat. Ima khawatir jika dirinya berisik, nanti Nick malah jadi tidak fokus. "Ya Allah, selamatkanlah suami hamba," gumam Ima. "Kurang ajar, makan nih pedang gue," teriak begal itu. Ia pun langsung mengeluarkan samurai panjang, lalu berlari ke arah Nick. "Bismillah," ucap Nick. Ia diam saat orang itu berlari ke arahnya sambil mengayunkan pedang panjang itu. Swing! Nick langsung menunduk dan menarik kaki orang itu agar tersungkur. Bruk! Plang! Pedangnya pun terjatuh dan melukai tangan begal itu. Pakiknya.
Nick mengambil pedang tersebut, kemudian mengangkat tinggi pedang itu dan hendak mengenai kepala orang tadi. Mas, pekik Ima. Ia sangat terkejut melihat suaminya hampir melenyapkan orang. Padahal Nick hanya ingin menakuti orang tersebut. Tidak sungguh-sungguh akan melenyapkannya. Nick pun menghentikan gerakannya. Namun sayang, perhatiannya yang teralihkan itu membuat musuh mengambil kesempatan, sehingga begal itu mampu menjatuhkan Nick. Buk! Ima meringis karena yakin suaminya kesakitan. Orang itu pun naik ke tubuh Nick dan hendak mengajarnya. Namun Nick menangkap kepalan tangan orang itu dan dalam hitungan detik ia mampu mengubah posisi. Sehingga kini Nick yang menunggangi orang itu dalam posisi tengkurap. Nick menarik tangan orang itu ke belakang. Masih mau yang lebih dari ini, hah? Tanya Nick. Ampun, ucap orang itu sambil meringis. Ia kesakitan karena dirinya ditindih oleh Nick, sehingga tubuhnya tergencet ke aspal. Belum lagi tangannya yang ditarik ke belakang membuat ia merasa tangannya seperti hampir patah. Belum sempat Nick melawan orang lain, tiba-tiba datang segerombolan orang yang jauh lebih banyak dari mereka. Orang itu membawa senjata api dan menodongkannya pada begal tersebut. Jangan bergerak, ucap orang berjaket hitam itu. Sontak saja para begal langsung mengangkat tangannya. Bahkan senjata mereka pun dijatuhkan karena mereka pikir itu adalah polisi. Melihat jumlahnya yang banyak, mereka pun tak berani berkutik lagi. Salah satu di antara begal itu ada yang nekat kabur. Ia yang sedang menunggu giliran sambil duduk di atas motor itu langsung menyalakan motor dan berusaha pergi dari tempat itu. Palingan cuma gertak doang, batin salah satu begal. Nyeng, dur, dur. Orang itu pun langsung tergeletak saat motornya baru maju sekitar 5 meter. Ia pikir tembakan itu hanya untuk menakuti mereka. Ia tak menyangka ternyata pelurunya asli. 2 peluru pun bersarang di punggungnya. Masih ada yang berani kabur, maka kami akan langsung menembak kepala kalian, ancam orang yang memegang pistol itu. Nick menoleh ke arah mobil yang terparkir di seberang jalan. Ia dapat mengenali mobil-mobil itu. Ternyata orang tersebut adalah suruhan mamihnya Nick. Tadi Rose merasa khawatir, sehingga ia menghubungi anak buahnya untuk mengawal Nick. Rose memang telat, namun beruntung Nick masih selamat. Tolong urus mereka semua, ucap Nick tanpa basa-basi. Siap tuan, jawab orang-orang berjaket hitam itu. Para begal pun bingung karena Nick yang mereka pikir hanya tukang ojek disebut begitu dihargai. Siapa dia sebenarnya? Batin mereka. Ayo sayang, ajak Nick. Saat ini Imam masih syok, sehingga ia tidak menanyakan apapun pada Nick. Nick membantu Ima naik ke motor. Maaf tuan, mohon izinkan saya untuk mengawal tuan sampai ke rumah, ucap salah satu dari orang suruhan Rose. Ia khawatir akan ada bahaya yang menimpa Nick lagi, sebab jika sampai itu terjadi, Rose pasti akan menghukumnya. Silakan, sahut Nick. Ia pun tak ingin mempertaruhkan keselamatan istrinya. Akhirnya Nick pulang dengan dikawal oleh salah satu mobil yang mengikutinya dari belakang. Mas, mereka siapa? Tanya Ima sambil memeluk Nick. Nick dapat merasakan suara Ima bergetar. Bahkan tubuh istrinya itu pun masih gemetar. Nanti Mas jelaskan di rumah ya sayang. Sekarang kita pulang dulu, ucap Nick sambil mengusap tangan Ima. Beberapa saat kemudian Nick pun tiba di rumahnya. Ia langsung mengajak Ima masuk tanpa menghiraukan anak buah maminya itu. Sayang, aku minta maaf. Pasti kamu ketakutan ya? Tanya Nick. Ima tak dapat berkata-kata. Ia langsung memeluk Nick dan menangis di pelukannya. Aku takut banget, Mas. Aku gak mau kamu kenapa-napa, lirih Ima. Maaf sayang, ucap Nick sambil mengecup kepala Ima. Ia menyesal karena telah membuat istrinya syok seperti itu. Padahal dirinya tidak salah. Namun ia jadi ingat bagaimana kerasnya kehidupan Nick kala menjadi seorang mafia. Hal seperti tadi bahkan tidak ada apa-apanya. Ia tak dapat membayangkan
jika istrinya tahu apa yang pernah ia lalui selama ini. Jadi waktu ngajak aku sempat dibegal. Beruntung aku bisa bela diri, jadi mereka kalah. Sepertinya tadi mereka datang untuk balas dendam. Jelas, Nick. Lalu orang-orang yang berbaju hitam tadi siapa? Tanya Ima. Itu anak buah Mami. Mungkin Mami khawatir sama kita. Jadi beliau nyuruh orang-orang itu untuk memastikan kita aman. Jelas, Nick. Mas, aku takut kamu kenapa-napa. Lirih Ima dengan mata berkaca-kaca. Saat mereka sedang berbincang, pintu rumah Nick diketuk dari luar.